Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Kali ini kami akan mempresentasikan sistem pendeteksi dini dan monitoring banjir berbasis IoT untuk Smart City yang kami beri nama Smart Flood. Dengan saya, Ida Bagus Ngurahdewi Rakemangu dengan 3 NIM belakang 128. Nah, banjir merupakan permasalahan yang sering terjadi di wilayah perkotaan akibat tingginya curah hujan serta keterbatasan kapasitas sistem drainase. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan risiko genangan air yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan infrastruktur kota. Saat ini, sistem peringatan dini banjir yang tersedia masih bersifat reaktif, yaitu baru memberikan informasi setelah banjir itu terjadi. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem monitoring dan peringatan dini berbasis teknologi yang mampu memantau kondisi lingkungan secara berkelanjutan dan memberikan informasi lebih awal kepada masyarakat serta pihak terkait. Nah, permasalahan utama dalam penanganan banjir saat ini adalah proses pemantauan yang masih dilakukan secara manual, sehingga informasi kenaikan muka air sering terlambat diterima. Selain itu, sebagian besar sistem yang ada sangat bergantung pada koneksi internet dan belum mampu beroperasi secara optimal ketika jaringan mengalami gangguan. Di sisi lain, minimnya penerapan sistem prediksi dini menyebabkan potensi banjir tidak dapat diantisipasi sejak awal. Nah, tujuan dari smartphone itu yang pertama, mendeteksi potensi banjir secara dini berdasarkan ketinggian air dan curah hujan. Lalu, melakukan monitoring kondisi lingkungan secara real time. Ketiga, memberikan peringatan cepat kepada masyarakat dan pemerintah terkait. Dan mendukung penerapan konsep smart city berbasis teknologi IoT. Nah, solusi yang kami berikan yaitu menggunakan sensor ketinggian air dan sensor hujan sebagai sumber data utama. Lalu memanfaatkan ESP32 sebagai sistem benam untuk pemrosesan dan komunikasi data, dan mengintegrasikan teknologi IoT untuk pengiriman data dan notifikasi peringatan. Nah, sebagian besar sistem pendeteksi banjir yang telah ada masih berfokus pada monitoring kondisi secara real-time tanpa kemampuan analisis lanjutan. Sistem existing umumnya menggunakan ambang batas sederhana untuk menentukan status banjir, serta sangat bergantung pada pemrosesan terpusat dari cloud, sehingga respon menjadi terbatas ketika terjadi gangguan koneksi internet. Nah, smartphone dikembangkan untuk menjawab keterbatasan tersebut dengan menghadirkan pendekatan yang lebih adaptif, yaitu menerapkan edge processing menggunakan Tiny Machine Learning atau TinyML pada perangkat. Lalu melakukan prediksi potensi banjir berbasis data historis, serta memastikan sistem tetap dapat berfungsi meskipun koneksi internetnya terganggu. Nah, dengan pendekatan ini, SmartFlood tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga mampu memberikan respon yang lebih cepat dan cerdas dalam mendukung mitigasi banjir. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Alisa Shen Kurniawan dengan NIM 3 digit belakang 038. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan konsep kerja dari sistem Smart Flood itu sendiri. Jadi sebelumnya Smart Flood itu merupakan sistem pendeteksi dini dan monitoring banjir berbasis Internet of Things, di mana sistem ini itu bekerja dengan memanfaatkan sensor ketinggian air dan juga sensor curah hujan untuk memantau kondisi lingkungan secara real time. Data dari sensor ini juga tidak langsung dikirim ke server, tetapi diproses terlebih dahulu oleh sistem benam berbasis ESP32. Tujuannya agar sistem dapat mengambil keputusan awal secara cepat, terutama ketika terjadi kondisi darurat. Nah, selanjutnya data akan dikirim ke sistem backend untuk disimpan sebagai data historis dan dianalisis lebih lanjut menggunakan kecerdasan buatan. Hasil analisis kemudian akan ditampilkan melalui dashboard serta digunakan untuk mengirimkan peringatan dini. Dengan konsep ini, Smart Flood tidak hanya memantau tetapi juga akan mendukung mitigasi banjir secara responsif dan selaras dengan konsep Smart City. Baik, selanjutnya di sini akan menjelaskan mengenai arsitektur sistem Smart Flood. Jadi arsitektur sistem Smart Flood juga dirancang secara berlapis agar proses pengolahan data banjir dapat berjalan secara efisien, cepat, dan handal. Mulai dari pengambilan data di lapangan hingga penyampaian informasi kepada pengguna. Jadi lapisan pertama ada device layer atau lapisan perangkat sensor. Ini adalah lapisan paling bawah yang berfungsi sebagai pengumpul data lingkungan.
Nah, di lapisan ini sendiri terdiri dari JSN SR04T yang adalah water level sensor untuk mengukur ketinggian muka air. Kemudian ada optical rain gauge untuk mengukur intensitas curah hujan. Nah, sensor-sensor ini akan melakukan data acquisition secara real time dengan interval tertentu sehingga kondisi lingkungan dapat dipantau secara terus-menerus. Di mana output layer ini juga masih berupa data mentah dari sensor itu. Kemudian lapisan selanjutnya ada edge layer atau lapisan pemrosesan lokal, di mana data dari sensor kemudian diproses di edge layer yang menggunakan ESP32 Room32 sebagai sistem benam utamanya. Pada lapisan ini akan dilakukan edge processing seperti penyaringan noise dan perhitungan dasar seperti tinggi air ataupun laju kenaikan air. Nah, selanjutnya ada juga akan dilakukan tiny machine learning menggunakan decision tree untuk melakukan klasifikasi awal pada kondisi wilayah. Nah, berdasarkan hasil pemrosesan ini juga sistem dapat langsung menentukan status lingkungan, yaitu aman, siaga, dan juga bahaya. Nah, keunggulan utama pada edge layer ini adalah sistem dapat melakukan local processing dan early decision, sehingga peringatan dini tetap dapat diberikan meskipun koneksi internet itu tidak stabil. Selanjutnya ada lapisan IoT Communication Layer, di mana ini adalah lapisan komunikasi IoT, di mana setelah diproses oleh edge layer, data akan dikirimkan ke server melalui IoT Communication Layer menggunakan protokol MQTT. Nah, pada lapisan ini juga ada data rutin, monitoring normal yang dikirim secara berkala, dan ada juga data darurat sebagai indikasi bahaya yang dikirim dengan prioritas lebih tinggi. Penggunaan MQTT memungkinkan data transmission yang ringan, cepat, dan andal, terutama untuk sistem IoT dengan keterbatasan sumber daya. Selanjutnya ada lapisan back-end and cloud layer atau lapisan back-end dan cloud, di mana data yang diterima dari MQTT selanjutnya diproses oleh back-end and cloud layer yang terdiri dari yang pertama ada Node-RED, di mana fungsinya adalah untuk mengelola alur data dan logika sistem back-end. Kemudian ada InfluxDB sebagai database series untuk menyimpan data historis sensor. Selanjutnya ada juga Cloud Machine Learning, yaitu XGBoost dan LSTM, untuk analisis lanjutan dan juga prediksi risiko banjir. Pada lapisan ini akan dilakukan storage and advanced analytics seperti analisis tren dan juga prediksi potensi banjir berdasarkan data historisnya tadi. Lapisan selanjutnya yaitu lapisan paling atas ada application layer atau lapisan aplikasi yang fungsinya itu sebagai antarmuka antara sistem dan juga pengguna. Nah, lapisan ini juga menyediakan dashboard monitoring untuk menampilkan grafik real-time ketinggian air dan juga curah hujan. Early warning notification juga terdapat disediakan di lapisan ini sebagai peringatan dini kepada pengguna. Pengguna sistem ini juga meliputi masyarakat, pemerintah, sehingga informasi yang disajikan harus mudah dipahami dan cepat diakses. Dengan arsitektur berlapis ini, SmartFlood mampu menggabungkan pemrosesan lokal di edge, komunikasi IoT yang efisien, serta analisis lanjutan di cloud, sehingga sistem dapat memberikan peringatan dini banjir secara cepat, andal, dan berkelanjutan dalam mendukung konsep Smart City. Nah, berikutnya ada yang dibahas adalah peran sistem benam dalam SmartFlood. Jadi, sistem benam pada SmartFlood ini berfungsi sebagai pusat pengendali perangkat di lapangan. Sistem ini menggunakan microcontroller ESP32 seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang bertugas untuk membaca data sensor, melakukan pemrosesan awal, dan juga menentukan status kondisi lingkungan. ESP32 dipilih karena memiliki kinerja pemrosesan yang cukup tinggi, konsumsi daya yang rendah, dan juga konektivitas Wi-Fi terintegrasi, sehingga cocok untuk sistem IoT. Nah, pada tahap operasional ini, ESP32 melakukan edge processing untuk menstabilkan data sensor dan mengurangi noise. Selain itu, ESP32 juga menjalankan logika pengambilan, keputusan dasar, dan juga tiny machine learning sehingga sistem tetap mampu memberikan peringatan dini walaupun koneksi internet terganggu. Selanjutnya yang akan dibahas adalah bagaimana aspek IoT dan juga back-end itu bekerja. Jadi, aspek IoT Internet of Things pada SmartFlood berfungsi sebagai penghubung antara perangkat di lapangan dan juga sistem back-end. Data hasil pembacaan sensor dikirimkan dari ESP32 ke server menggunakan protokol MQTT yang ringan dan efisien untuk komunikasi secara real-time. Nah, penggunaan MQTT ini memungkinkan pemisahan antara data rutin dan juga data darurat, sehingga informasi penting dapat diprioritaskan. Pada sisi back-end sendiri juga ada Node-RED yang digunakan untuk mengolah alur data, memproses logika notifikasi, serta meneruskan data ke database. Data yang disimpan dalam InfluxDB sebagai database series sehingga
Riwayat ketinggian air dan curah hujan dapat dianalisis juga dalam jangka yang panjang. Informasi yang telah diproses kemudian ditampilkan melalui dashboard visualisasi sehingga memudahkan monitoring oleh masyarakat maupun pihak terkait. Mungkin bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Al-Ghifari dengan NIM 24060124140. Di sini saya akan menjelaskan bagian kecerdasan buatan untuk proyek kami. Smart Float menerapkan kecerdasan buatan dalam dua lapis, yaitu pada sisi perangkat dan sisi server. Pada sisi perangkat digunakan pendekatan Tiny Machine Learning atau TinyML dengan algoritma ringan untuk mendeteksi kondisi darurat secara cepat. Pendekatan ini memungkinkan sistem memberikan respon awal tanpa harus menunggu pemrosesan di cloud. Pada sisi server, kecerdasan buatan digunakan untuk melakukan analisis lanjutan dan prediksi potensi banjir berdasarkan data historis. Model pembelajaran mesin dilatih menggunakan data ketinggian air dan curah hujan yang tersimpan dalam database. Dengan memanfaatkan pola data historis, sistem mampu memberikan estimasi risiko banjir yang lebih akurat dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Integrasi antara kecerdasan buatan di edge dan cloud menjadikan Smart Float sebagai sistem yang adaptif, responsif, dan andal. Lalu selanjutnya adalah kita membahas sensor yang digunakan. Kita menggunakan dua sensor ketinggian air dan juga sensor curah hujan. Sensor ketinggian air yang kita gunakan adalah JSN SR04T, berfungsi untuk mengukur ketinggian permukaan air secara non-kontak. Jangkauan pengukuran kurang lebih 20 cm hingga 600 cm. Tipe waterproof, aman digunakan di lingkungan yang basah dan lembab. Cocok untuk pemantauan banjir di saluran air atau sungai. Selanjutnya adalah sensor hujan yang kita gunakan adalah optical rain gauge, mengukur intensitas curah hujan secara real time, menggunakan prinsip optik untuk mendeteksi tetesan hujan, lebih tahan terhadap kotoran dan minim perawatan. Data digunakan sebagai indikator awal potensi banjir. Yang selanjutnya untuk sumber dayanya kita menggunakan baterai Li-ion 18650. Digunakan sebagai sumber daya utama sistem, memiliki kepadatan energi tinggi dan ukuran ringkas. Mendukung operasional mandiri di lokasi tanpa listrik permanen, dipadukan dengan manajemen daya untuk efisiensi konsumsi energi. Selanjutnya adalah flowchart cara kerja sistem. Sistem Smart Float bekerja dalam suatu siklus berulang, dimulai dari pembacaan kondisi lingkungan oleh sensor. Data tersebut akan dianalisis secara awal oleh ISP32 untuk menentukan apakah sistem berada pada mode rutin atau darurat. Selanjutnya data dan peringatan dikirimkan melalui jaringan IoT ke backend dan diteruskan ke dashboard serta notifikasi pihak terkait. Ini flowchartnya, dimulai dari start, lalu inisialisasi, baca sensor, lalu pre-processing, lalu masuk ke 3 filtering status, apakah aman, siaga, atau bahaya. Selanjutnya adalah skema rangkaian alat. Skema rangkaian Smart Float menggambarkan integrasi antara sensor, microcontroller, dan sumber daya. Skema ini bersifat konseptual dan digunakan sebagai acuan awal, sedangkan detail konfigurasi pin dan tegangan akan disesuaikan pada tahap implementasi perangkat keras. Baik, selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh saya Rina Priatullah dengan NIM akhir 681. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai desain 3 dimensi dari perangkat Smart Float yang telah kami buat. Di sini sudah tampil gambarnya. Jadi, desain 3 dimensi ini kami buat untuk menunjukkan komponen-komponen apa aja yang nantinya akan digunakan dan juga bagaimana posisi-posisinya untuk memudahkan pembaca dan juga penilai atau siapapun yang ingin mengetahui mengenai perangkat yang kami buat. Nah, jadi perangkat Smart Float ini nantinya akan diletakkan di area-area rawan banjir seperti sungai, kemudian saluran air dan juga beberapa titik drainase, di mana di daerah tersebut berada di dekat air tentunya. Nah, jadi di sini kami menggunakan waterproof enclosure, di sini digambarkan sebagai kotak, di mana waterproof enclosure ini nanti akan melindungi komponen-komponen utama yang kita gunakan lainnya dari cipratan air, debu, dan juga kelembapan lingkungan. Nah, di sini dapat kita lihat di bagian atas perangkat ini ada sensor curah hujan, di mana bertugas untuk membaca intensitas curah hujan.
Nah, ini kami letakkan di atas dengan sebuah penyangga, tidak kita letakkan di dalam atau di atas bagian dekat dengan enclosure itu karena bertujuan untuk mengoptimalkan dan juga agar sensor tersebut itu dapat membaca intensitas curah hujan itu dengan akurat tanpa ada gangguan. Nah, kemudian di sini ada microcontroller ESP32. Di sini berfungsi untuk membaca semua data dari sensor-sensor, kemudian menjalankan logika perangkat sistem, dan juga melakukan pengolahan awal dan nantinya akan mengirimkan data ke server melalui internet. Nah, ESP32 ini diletakkan di bagian pinggir enclosure untuk menjaganya dari cipratan air, juga sekaligus untuk memudahkan pengkabelan dan juga perawatan nantinya. Nah, selanjutnya di sini ada sensor ketinggian air. Di sini sensor ini sengaja diletakkan di bawah, menghadap ke bawah agar memudahkan fungsinya berjalan dengan optimal. Dan nah, fungsinya itu adalah membaca ketinggian air dari antara sensor itu dengan permukaan air. Nah, di sini sensor ketinggian air ini memiliki constraint, yaitu dia hanya bisa bekerja secara optimal ketika berada di dalam jarak tertentu dengan permukaan air. Jadi di sini kita meletakkannya di bawah, menghadap ke bawah untuk memenuhi constraint tersebut agar berjalan dengan akurat. Nah, selanjutnya sistem ini tentunya bekerja itu menggunakan sumber daya. Nah, kami di sini menggunakan power supply-nya itu baterai yang kita letakkan di bagian pojok bawah di sini. Nah, penggunaan baterai ini nantinya akan memudahkan perangkat ini bekerja karena tidak bergantung dengan listrik di lingkungan di mana perangkat ini nantinya akan diletakkan. Nah, selanjutnya itu adalah analisis fungsional. Pada slide ini sudah ditampilkan analisis fungsional dari sistem smart flood yang telah kami rancang. Nah, di sini akan membahas apa sih yang bisa dilakukan oleh smart flood dan juga bagaimana smart flood itu bekerja ke depannya. Nah, yang pertama di sini adalah pengumpulan data lingkungan. Sistem nantinya akan mengumpulkan data yang dibaca oleh sensor berupa data ketinggian muka air dan juga curah hujan secara kontinu dan juga real time. Nah, data tersebut nantinya akan menjadi input utama sebagai dasar pemantauan potensi banjir. Kemudian ada pemrosesan awal atau edge processing. Di sini data yang telah dikumpulkan tadinya itu tidak akan langsung disalurkan ke server, melainkan akan diproses terlebih dahulu oleh microcontroller ESP32. Nah, pemrosesan ini digunakan untuk menstabilkan data, kemudian mengurangi noise dan juga menentukan parameter utama seperti tinggi air atau tren kenaikan air untuk menentukan kondisi awal lingkungan. Kemudian ada deteksi kondisi darurat. Nah, di sini sistem itu nantinya akan mampu mendeteksi potensi banjir secara cepat dari data-data yang telah diperoleh. Nah, di sini pemrosesan lokal ini dapat menggunakan kecerdasan buatan agar tidak bergantung dengan analisis dari cloud. Kemudian selanjutnya ada pengiriman data berbasis IoT. Nah, data yang telah dikumpulkan dan juga diproses tadi akan dikirimkan ke sistem backend melalui jaringan IoT. Nah, itu data itu kemudian akan dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu sebagai data rutin dan juga data darurat, sehingga data-data informasi penting itu akan diprioritaskan. Nah, yang terakhir di sini ada visualisasi dan peringatan dini. Nah, dari data-data yang telah diolah tadi didapatkan informasi kondisi lingkungan. Nah, itu nantinya akan ditampilkan melalui dashboard visualisasi dan juga akan disampaikan kepada pengguna dalam bentuk peringatan dini. Selanjutnya itu ada kinerja sistem. Nah, kinerja sistem smart flood itu ditunjukkan melalui kemampuan perangkat dalam memantau kondisi lingkungan, memproses data, serta memberikan peringatan dini secara cepat dan juga andal. Nah, kinerja utama sistem itu dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama itu sisi kinerja pemantauan. Nah, di sini sistem itu mampu melakukan monitoring kondisi lingkungan secara real time dan juga kontinu. Artinya, perubahan ketinggian muka air dan juga curah hujan itu nanti akan dideteksi secara terus-menerus tanpa jeda yang signifikan. Selanjutnya yaitu dari sisi kecepatan respon. Nah, smart flood ini dirancang untuk memberikan peringatan dini secepat mungkin karena pemrosesan data itu di sisi perangkat tanpa bergantung dengan analisis di cloud. Selanjutnya itu ada keandalan komunikasi. Nah, baik dalam pengiriman data rutin maupun data darurat kepada dashboard itu akan dikirim dengan baik karena sistem tidak bergantung pada koneksi. Jadi saat koneksi itu terganggu, perangkat itu tetap mampu menentukan status kondisi banjir secara mandiri. Kemudian yang terakhir itu adalah visualisasi. Nah, di mana nanti di dashboard itu, sistem akan menampilkan data yang mudah dibaca sehingga pengguna itu dapat melihat tren kenaikan muka air dan juga kondisi lingkungan
secara mudah. Nah, selain itu dari efisiensi energi, penggunaan baterai itu dapat manajemen daya memungkinkan perangkat itu beroperasi jangka waktu lebih lama di relnya nanti. Nah, secara keseluruhan smart flood ini menekankan pada kecepatan respon, kemudian keandalan sistem, dan juga kesiapan operasional di kondisi nyata nanti. Selanjutnya itu adalah kesimpulan. Nah, dari pembahasan-pembahasan yang telah kita paparkan sebelumnya, di sini saya akan memberikan kesimpulan mengenai eh, rancangan kami mengenai smart flood ini. Nah, jadi smart flood itu merupakan sistem pendeteksi dini dan juga monitoring banjir yang di sini kami berbasis Internet of Things atau IoT yang mengintegrasikan antara sensor lingkungan, kemudian sistem benam dan juga kecerdasan buatan. Nah, harapannya nanti sistem ini nantinya mampu melakukan pemantauan kondisi secara real time, kemudian memberikan peringatan dini dengan respon cepat dan juga tetap beroperasi meskipun terjadi gangguan koneksi internet. Nah, dengan dukungan visualisasi data dan pemrosesan berbasis data historis, data smart food ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan juga pemerintah dalam mitigasi banjir serta mendukung penerapan konsep smart city yang berkelanjutan. Nah, sekian pemaparan mengenai rancangan smart food dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.